Ya, cuma saya itu agak tersentuh gimana ya. Saya kan seorang laki-laki. Ya, betul. Seorang laki-laki. Penghasilan saya boleh dibilang waktu itu mungkin 300 sampai 400. Malulah saya sebagai bapak kepala rumah tangga dengan penghasilan seperti itu. Akhirnya saya terus belajar di usaha kecil-kecilan ini. Alhamdulillah kita bekerja berdua. Gaji istri saya ditabung. Akhirnya 2016 uang kita agak terkumpul, tabungan itu kita buka usaha lebih besar, kita pindah tempat, pasnya di Desa Gumusari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama HRFM Channel. Dan kesempatan hari ini saya berada di kediaman beliau yang bernama Dedi Irawan dengan alamat Desa Gumusari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memberi kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri kepada penonton. Monggo, Mas Dedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, lahir 19 Januari 1987, alamat Desa Gumusari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Jadi untuk Mas Dedi Irawan ini putra asli Jember, Mas? Ya, asli Jember, Mas. Kedatangan saya hari ini, Mas, pengen menanyakan untuk tentunya sahabat, kerabat, dan teman Mas Dedi pengen tahu seperti apakah perjalanan hidup Mas Dedi di masa lalu. Silakan untuk Mas Dedi menceritakan kepada teman di rumah. Iya, awal saya itu 2007 terjun karir di guru honorer SD. Ya. Selama itu awal mula saya masih ingat gaji pertama saya itu 50.000. 50.000. Satu bulan 50.000. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa, Mas? 2007. 2007. Itu pun sering tak terbayar. Intinya bayarnya itu telat lah. Biasalah. Untuk guru sukuan itu biasa sudah. Kata telat sudah biasa. Jadi untuk Mas Dedi ini perjalanan hidupnya awal bekerja itu menjadi guru honorer dengan upah 50.000 satu bulan, Mas ya. Itu sampai berapa tahun Mas Dedi bertahan di dunia guru honorer? Saya itu kuat itu 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun sampai 2018. Cuma di selang waktu itu saya mulai mencari penghasilan lain lah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Betul. Jadi intinya ini Mas Dedi resign ya? Iya. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa, Mas? Padahal guru ini adalah banyak yang diimpikan oleh setiap orang-orang yang berpendidikan, Mas ya. Iya. Coba diceritakan kenapa Mas Dedi bisa resign dari guru honorer. Awal emang cita-cita saya ingin menjadi guru PNS dengan harapan perekonomian kita lebih maju lah ke depannya. Cuma selama waktu 7 tahun, 2007 sampai 2014, saya kan sudah berkeluarga 2012. Dari situlah kebutuhan
keluarga, pengeluaran itu mulai meningkat. Mulai meningkat. Dan penghasilan? Penghasilan itu dari 50 naik 50 100 sekitar 300 lah, 300 ribu. 300 ribu. Jadi beliau ini 7 tahun menjalani guru honorer ya. Jadi selama 7 tahun beliau menggeluti dunia guru honorer lalu resign. Setelah resign ini kalau boleh tahu Mas Dedi ini punya inisiatif membuka usaha apa itu Mas? Ya, awal itu 2014 saya itu terinspirasi oleh ibu mertua saya. Ibu mertua ya. Ibu mertua saya itu pedagang di pasar, pasar Jelbuk tepatnya. Pasar Jelbuk. Pasar Jelbuk. Dari situ saya minta ke ibu mertua, ibu, saya minta lahannya, saya ingin belajar buka usaha. Oh ya, akhirnya saya diberi tempat, ya kecil lah. Dari situlah saya belajar cara berdagang itu, saya belajar di toko itu, toko kecil itu, ya dengan modal yang sangat minim. Saya masih ingat, saya itu pulang ke Pasar Tanjung dengan sepeda motor. Dengan modal yang minim, ya saya bawa kopi 10 kilo, bawang 10 kilo, itu pun saya tekuni selama itu. Sambil saya intinya nabung lah. Istri saya itu kan kerja di salah satu perusahaan bobin. Ya, cuma saya itu agak tersentuh gimana ya. Saya kan seorang laki-laki. Ya, betul. Seorang laki-laki. Penghasilan saya boleh dibilang waktu itu mungkin 300 sampai 400. Malulah saya sebagai bapak kepala rumah tangga dengan penghasilan seperti itu. Akhirnya saya terus belajar di usaha kecil-kecilan ini. Alhamdulillah kita bekerja berdua. Gaji istri saya ditabung. Akhirnya 2016 uang kita agak terkumpul, tabungan itu kita buka usaha lebih besar, kita pindah tempat, pasnya di Desa Gumusari ini. Jadi untuk Mas Dedi ini awalnya di Pasar Jelbuk, Mas? Pasar Jelbuk, Mas. Lokasinya kecil. Kecil ya. Paling bawah, jadi sulit dijangkau oleh konsumen-konsumen. Jadi untuk Mas Dedi ini memang berangkat dari nol, Mas ya? Iya. Jadi tidak gampang lah menjadi orang sukses seperti Mas Dedi saat ini. Dan kalau boleh tahu Mas, modal awal membuka usaha dagang kecil itu dari mana? Itu dari kerja kita. Jadi istri saya itu kerja itu gaji dititipin, disimpan dengan modal itu berapa juta itu ya, 2 jutaan mungkin kita buka kecil-kecilan. Dari situ kita kumpulin terus. Sedikit demi sedikit kita ada modal agak lebih, kita coba buka yang lebih besar lah dengan lokasi yang terbaru. Jadi modal beliau itu adalah 2 juta di awal membuka usaha di Pasar Jelbuk. 2 juta. Ya, awal mula 2 juta. Inilah topik yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah Mas Dedi. Jadi untuk Mas Dedi saat ini yang menjadi pengusaha grosir snack, sembako, dan agen sosis, Mas ya? Iya, iya. Itu inisiatif sendiri atau ada dorongan dari keluarga untuk membuka usaha yang saat ini agak besar? Itu inisiatif sekaligus terinspirasi, Mas. Pada waktu di sana, saya melihat ibu saya itu, kok enak dia. Setiap 2 bulan, 3 bulan, dia jual kerdus, bisa sampai tonan dengan hasil dari snack itu. Akhirnya kardus itu Mas, 2 ton. 3 bulan itu bisa penjual 2 ton. Jadi saya itu tersentuh Mas, kapan saya bisa punya usaha seperti itu. Makanya saya terus tekuni, terus saya motivasi terus, akhirnya saya bisa buka juga grosir snack dan sembako. Jadi untuk beliau ini patut dicontoh seperti awal jadi guru honorer dan membuka usaha kecil-kecilan dengan modal 2 juta di Pasar Jelbuk, dan saat ini sudah bisa menjadi pengusaha grosir snack, sembako, dan agen sosis. Saya lihat itu di depan ada pom mini, Mas. Ya. Itu awal membuka pom mini itu gimana? Awal mula itu sekitar 2016, Mas. Saudara saya itu juga buka sepupu. Dia buka di Jelbuk, akhirnya saya juga buka. Alhamdulillah pada waktu itu 2016
Usaha POM ini itu boleh dibilang usaha pertama untuk wilayah Jember Utara yang ada itu Desa Gumusari sama Jelbuk. Alhamdulillah satu tahun ya saya bisa menghasilkan brio itu. Alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau dari Pertamini bisa menjadi brio, Mas? Iya, jadi brio itu mobil pertama saya itu 2017 kalau nggak salah saya beli brio itu. Cerita Mas Dedi semakin lama ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua bahwa untuk menjadi sukses itu tidak gampang, penuh perjalanan yang sangat berat, Mas Dedi ya. Kalau boleh tahu Mas Dedi, dengan usaha grosir snack sembako dan agen sosis itu omset per bulan saat ini sudah mencapai berapa, Mas? Alhamdulillah Mas Hari, untuk penghasilan omset saya per hari, kalau diparingi rezeki itu bisa mencapai 30 juta. 30 juta. Untuk snack itu kalkulasinya kan 5% penghasilan kita. Jadi 5%-nya berarti 1.500.000. Jadi kali hasil bersih itu 1.500.000. 1.500.000 per hari. Dikalikan 30 ya bisa 45 lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pendapatan beliau ini per bulan 45 juta. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang berbaju bagus. Ya, jangan malu lah meskipun kita tidak berseragam. Yang penting kita sukses. Alhamdulillah. Dan untuk yang terakhir kalinya saya pengen menanyakan Mas Dedi ya. Tentunya untuk pebisnis pemula di rumah yang mulai berdagang atau merintis dari nol itu pasti pengen berkembang seperti Mas Dedi. Silakan untuk Mas Dedi memberikan kata-kata inspirasi dan motivasi untuk penyemangat para pebisnis pemula di rumah. Untuk para pebisnis yang ingin merintis, sebelumnya mohon maaf bukan untuk menggurui, cuma memberi inspirasi dan motivasi lah kita bagi kesuksesan kita bersama. Dalam memulai usaha, kita bisa saja meniru usaha orang lain, tetapi dalam mempertahankan dan mengembangkannya itulah yang sangat sulit, yang juga butuh perjuangan, butuh ketekunan. Kenapa? Dalam bisnis ini intinya ada keuntungan dan ada juga kerugian. Dari situlah kita belajar gimana kita untuk seterusnya bisa sukses. Jadi jangan kita rugi terus. Mungkin simpelnya seperti itulah. Itulah kata-kata inspirasi dan motivasi dari Mas Dedi Irawan, sang pengusaha grosir snack, sembako dan agen sosis. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para penonton di rumah. Jangan lupa subscribe HRFM channel, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Dedi ya atas waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.